Saya Rizky Andika Patisausriwa. Dia biasanya dipanggil Kian. Ada juga yang panggil Rizky. Boleh aja. Saya masuk FK Unpad angkatan 2005. Saya dosen di FK Unpad tentu saja. Sehari-hari ngajar PPDS, Residen Penyakit Dalam. Ada juga kadang-kadang koas, PSPD ya. Kadang-kadang juga ke Jatinangor untuk mahasiswa. Biasanya di sistem genito urinari, GUS biasanya. Tahun depan berarti dok. Saya di Jalur Hipertensi, Departemen IP Ilmu Penyakit Dalam. Jadi saya kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rumah Sakit Hasan Sadikin ini pusat rujukan Jawa Barat. Jadi kami di Departemen Ilmu Penyakit Dalam itu tentu saja kan tidak hanya melayani pasien-pasien yang COVID, tapi banyak juga pasien yang bukan COVID atau non-COVID. Nah, di departemen saya kami punya jadwal, jadi kita giliran, gantian. Ada saatnya kita juga harus pegang pasien yang COVID, ada saatnya kita harus pegang pasien yang non-COVID. Nah, kebetulan di 2 minggu inilah saya lagi pegang pasien yang non-COVID, jadi bukan pasien COVID. Beberapa minggu yang lalu saya sempat ditugaskan di COVID, tapi sekarang ini lagi di non-COVID. Karena kita gantian untuk mencegah supaya tidak saling menularkan antara pasien ke. Jadi di Hasan Sadikin itu ada sebenarnya secara umum yang pegang bagiannya adalah bagian penyakit dalam, bagian tempat saya bertugas. Jadi kalau untuk pasien COVID kan kita tahu ada biasanya datang dengan keluhan saluran nafas, sendiri yang menanganinya secara langsung dari Departemen Penyakit Dalam. Jadi ada satu gedung dikhususkan untuk pasien PDP, pasien-pasien confirm COVID yang memang perlu perawatan di Hasan Sadikin. Ada jadwalnya biasanya, ada tim yang bergantian untuk melakukan hal itu. Kebetulan kan di Hasan Sadikin juga ada kami dibantu sama teman-teman dari residen ilmu penyakit dalam yang juga terjun langsung. Sebenarnya memang masalah pandemi ini kan tidak ada yang bisa menyangka ya. Ini bukan hal yang kita rencanakan akan terjadi. Ya, saya sih optimis ya dengan pembelajaran yang diberikan, mulai dari kalian mahasiswa sampai nanti ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sebagai seorang dokter, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dan harusnya bisa bersama-sama lah. Ini bukan hal yang kita prediksi kan sebelumnya pandemi ini. Kita tidak pernah mengajarkan hal ini gitu dalam pembelajaran. Tapi saya pikir kita memang harusnya diciptakan, kita harusnya dilatih untuk siap dalam segala kondisi, termasuk pandemi COVID ini. Semua pasien punya ceritanya masing-masing, cuman yang ada beberapa yang saya ingat, yang paling saya ingat adalah salah satu pasien yang saya tangani ternyata yang kami rawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu adalah teman saya sendiri. Beliau ini teman waktu saya kuliah gitu, jadi menarik sedikit mendengarnya ya, maksudnya dia dan istrinya, kebetulan suami istri itu jadi pasien COVID-19 di awal dan memang confirm kasusnya. Jadi ya itu sangat emosional mungkin ya, karena saya kenal dengan orangnya, saya kenal dengan istrinya gitu. Tapi ya mungkin jadi enak juga sih untuk komunikasi, karena kan setelah dia pulang juga komunikasinya masih jalan, jadi hal-hal yang seperti itu. Sendiri saya pikir cukup banyak ya. Kita sudah mulai cukup lama, kelihatannya sudah mulai nih
di center kami di Hasan Sadikin sudah melakukan dan melakukan penelitian nih tentang pasien-pasien COVID. Di Indonesia juga sudah banyak. Kebetulan saya lagi di bagian, saya tugas di divisi ginjal hipertensi. Untuk pasien-pasien yang ada gangguan ginjal, kita sekarang sedang buat registry namanya COVID-19 registry. Jadi se-Indonesia kita bikin penelitian bersama untuk tujuannya untuk registry ya, untuk data bank penelitian. Adapun masalah menyesal, saya sih tidak, ya insya Allah tidak menyesal dengan profesi ini. Memang saat kita memilih untuk menjadi dokter, pasti sudah berbagai pertimbangan, apakah itu permintaan orang tua atau kepaksaan dari yang lain, gitu ya. Saya juga cerita ya, sebenarnya awalnya saya juga nggak terlalu pengen-pengen banget jadi dokter. Awalnya mungkin sama yang lain, entah sama orang tua, karena orang tua saya dokter, mereka ingin sekali anaknya. Tapi seiring dengan waktu, saya pikir saya menemukan bahwa ini adalah suatu panggilan, sesuatu yang saya juga nggak bisa memikirkan akan melakukan hal apa yang lain kalau saya tidak menjadi dokter. Jadi saya pikir motivasi untuk kita sendiri sih, bahwa semua orang punya motivasinya sendiri, semua orang punya niat dasar ingin menjadi dokter seperti apa, dan saya pikir di saat-saat pandemi COVID seperti ini, itulah yang harus kita ingat baik-baik agar kita tidak menyesal dan memang berusaha bersungguh-sungguh untuk secara ikhlas membantu masyarakat, membantu bangsa dan negara ini untuk melewati pandemi COVID ini. Banyak sekali kan informasi-informasi dari grup WhatsApp tuh biasanya kan di-share sama orang tua, om, tante kita, grup WhatsApp. Nah, belum tentu informasi itu benar gitu. Jadi harusnya teman-teman nih yang ada di garda terdepan dalam masalah informasi ini, sambil di rumah bantu kami nih untuk memberikan informasi yang baik dan benar untuk masyarakat. Nah, masalah tentang mutasi lah, tentang orang bisa terkena reinfeksi lah, secara teori imunologis yang kami pelajari sih harusnya hal tersebut tidak mungkin terjadi ya. Beberapa waktu yang lalu juga di Amerika tuh ada pakar dalam masalah virologi ya, biar kita kenal Dr. Fauci, dia juga sempat bilang bahwa secara teori sih nggak mungkin terjadi. Jadi ada beberapa hipotesa sih yang biasanya kita munculkan kalau memang ada orang tanda kutip PCR-nya positif lagi. Antara memang saat itu cara pengambilannya misalnya tidak tepat, bisa juga jadi PCR-nya negatif padahal positif, kita bilang false negatif. Jadi secara teori sih enggak ya, harusnya seperti itu. Mungkin banyak hal yang bisa menyebabkan dia jadi positif lagi, tanda kutip kita bilang positif lagi. Padahal sebenarnya mungkin dia belum pernah negatif seperti itu. Saya juga kadang-kadang di sela-sela waktu karena banyak nih kan rumah sakit ditutup, tanda kutip ya, maksudnya pasien-pasien sengaja kita usahakan tidak masuk datang ke rumah sakit, jadinya kita membuka nih peluang untuk masyarakat berkonsultasi. Saya sih beberapa kali bikin juga tuh buat kayak sesi live Instagram nih sama masyarakat yang datang. Boleh juga nanti kalau teman-teman. Saya mau menitipkan bahwa teman-teman adalah yang akan nanti menjadi garda terdepan, yang akan menggantikan kami semua berada di posisi terdepan dalam menangani pasien-pasien. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Kita nggak tahu apa yang mungkin terjadi di kedepannya. Kami juga tidak pernah merencanakan akan menghadapi pandemi ini. Dan kita juga nggak tahu nanti apa masalah yang akan dihadapi oleh teman-teman. Kita sih meyakini bahwa kami berusaha, khususnya ya teman-teman dosen di FK4, akan mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi
masa depan yang mungkin lebih sulit dari apa yang kita hadapi. Nah, tentu saja masalah bagaimana motivasi itu dikembalikan sepenuhnya pada teman-teman sendiri. Bahwa teman-teman harus ingat bahwa profesi ini tuh mulia, banyak amalnya kalau dikerjakan dengan ikhlas, dan motivasinya adalah panggilan yang harus kita menemukan sendiri, bukan sesuatu yang bisa saya sampaikan, kamu harus jadi dokter biar A, B, C, D, E. Tidak. Ini adalah lihat ke dalam diri sendiri, tanyakan kepada hati masing-masing, dan azamkan gitu, tekadkan bahwa saya akan menjadi dokter yang terbaik, dokter yang saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang ada di sekitar saya, untuk negara saya, untuk bangsa saya, untuk dunia inilah, untuk jadi yang lebih baik. Karena kita nggak tahu apa yang kita hadapi ke depan. Jadi siapkan sebaik mungkin, belajar seolah-olah nih nanti nyawa orang yang akan teman-teman hadapi itu ada di tangan teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan apa nih yang harus saya pelajari. Jangan sampai orang yang nanti saya tangani, pasien saya nanti, itu malah meninggal atau malah perburukan karena saya malas belajar. Padahal kalau saya belajarnya benar, saya tahu ilmunya, pasien yang saya tangani ini bisa diselamatkan. Seperti